Halo semuanya, selamat belajar kembali bersama saya dalam pelajaran sejarah Indonesia dengan topik sistem pemerintahan dan ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelum kita melangkah jauh pada inti materi kita pada hari ini, pertama kamu harus paham dulu apa itu Orde Baru. Orde Baru adalah suatu upaya untuk menata kembali tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan pada hari ini tentunya kita akan mempelajari 4 poin penting dalam pemerintahan Orde Baru itu sendiri. Yang pertama, latar belakang lahirnya Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru, Kabinet Ampera, dan juga yang terakhir adalah kebijakan Orde Baru serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Oke, kita bahas yang pertama, latar belakang terjadinya pemerintahan Orde Baru. Tentunya dilatar belakangi oleh peristiwa 30 September 1965 yang katanya didalangi oleh PKI memiliki hubungan erat dengan Soekarno sebagai presiden pada pemerintahan Orde Lama. Hal inilah yang tentunya mendorong demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila yang menuntut pelaksanaan Tritura, di mana isi dari Tritura ini adalah pembubaran PKI, penurunan harga pangan, dan pembersihan unsur-unsur PKI dari Kabinet 100 Menteri. Dan yang ketiga adalah munculnya Surat Perintah 11 Maret yang merupakan tonggak utama pelaksanaan pemerintahan Orde Baru. Yang keempat adalah keluarnya MPRS pada tahun 1967 mengenai pencabutan kekuasaan dari Soekarno terhadap pelaksana Super Semar yaitu Soeharto. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ciri-ciri Orde Baru, di mana sesuai definisi dari Orde Baru itu sendiri tadi, bahwasannya pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ini tadi karena efek dari G30S, di mana berkembangnya ideologi di luar Pancasila itu membuat kegoncangan dalam pemerintahan, maka ditetapkanlah azas tunggal dari bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Dan tentunya untuk pelaksanaan penetapan azas tunggal Pancasila ini dilaksanakanlah indoktrinasi ideologi melalui P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini bisa kamu tanyakan tuh ke orang tua kamu atau ke nenek atau kakek kamu yang masih hidup, bahwasanya mereka benar-benar mengalami ini di zaman Orde Baru. Kemudian yang kedua adalah menguatnya peran negara dalam dominasi kekuatan Golkar, ABRI, dan ekonomi liberal. Di sini partai yang paling dominan pengaruhnya adalah Golkar, di mana pada tahun 71 dalam pemilu pertama itu ada 10 partai yang terlibat dalam pemilu, tapi untuk selanjutnya, Golkar adalah satu-satunya partai yang mendominasi dalam pemerintahan. Dan di sini juga ada ABRI dan kekuatan perekonomian dengan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga adalah sikap otoriter dari Soeharto yang menetapkan adanya kebijakan NKK-BKK untuk kehidupan kampus dan pemberedalan pers, di mana media ataupun pers itu tidak bebas untuk mengkritik pemerintahan, karena apabila ketahuan mengkritik pemerintah maka akan ditutup tuh media atau persnya. Salah satu pers yang pada saat itu ditutup adalah Tempo. Dan kebijakan lain adalah PNS juga diwajibkan untuk memilih Golkar, sehingga nanti bisa kita lihat dalam pemilunya itu sendiri, Golkar adalah partai yang satu-satunya menguasai pemerintahan. Dan ada juga undang-undang subversif bagi orang-orang yang memberikan kritikan atau mengucilkan pemerintahan akan diberikan sanksi, dan kemungkinan apabila hidup hari ini besok mungkin tinggal mayat gitu. Karena ada juga Petrus atau penembak misterius. Dan yang keempat adalah
demokratisasi KKN atau kita kenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu kehidupan demokrasi yang dipenuhi unsur PKI. Jadi unsur KKN, bukan PKI ya. Jadi di zaman Orde Baru korupsi itu merajalela. Nah, yang ketiga itu Kabinet Ampera. Dibentuknya Kabinet Ampera ini sebagai perwujudan nyata dari pelaksanaan Tritura, dan tugas utama dari Kabinet Ampera ini sendiri adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Dan di sini ada berbagai kebijakan-kebijakan yang mereka laksanakan, yaitu yang pertama ada program Catur Karya yang bertujuan untuk perbaikan kualitas hidup bangsa Indonesia. Terus juga direncanakan bahwasanya pemilu paling lambat dilaksanakan pada 5 Juli 1968, yang pada akhirnya itu terlambat dan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1971. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan kembali politik luar negeri bebas dan aktif, serta meneruskan perjuangan menolak imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua ada trilogi pembangunan. Mungkin di pembelajaran PKN juga kamu sudah mempelajari mengenai trilogi ini. Dan trilogi pembangunan itu ada 3: pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kemudian kebijakan yang ketiga itu hubungan dengan RRC itu dibekukan karena mengingat di zaman Orde Lama hubungan antara Indonesia dengan RRC itu sangat erat, maka di zaman Orde Baru justru sebaliknya. Dan yang keempat, dibukanya kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia, di mana kalau saya nggak salah di tahun 1963 itu sempat terjadi kegoncangan konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Dan yang kelima adalah aktifnya kembali Indonesia di PBB pada tanggal 28 September 1966. Yang keempat, kita akan membahas kebijakan dan peristiwa penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Oke, untuk yang pertama itu adalah pendirian ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini mungkin kamu sudah ketahui ya. Dan untuk singkatnya kamu bisa buat singkatan Atun Ratna, yang merupakan singkatan dari Menlu yang mewakili pendirian ASEAN tersebut. Oke, kita lanjut untuk pelaksanaan pemilu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya cita-cita dari Kabinet Ampera, cita-citanya kan paling lambat katanya pemilu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1968. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya pelaksanaan pemilu pertama itu dari tahun 1971 baru bisa dilaksanakan. Jadi itu salah satu kegagalan dari Orde Baru. Dan untuk pelaksanaan pemilu di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk memilih anggota MPR dan DPR, dan ini dipilih berdasarkan atas dasar luber, langsung, umum, bebas rahasia, dan pelaksanaannya bisa kamu lihat dalam 6 kali pemilu. Dan seperti yang saya katakan tadi, partai yang paling dominan di sini adalah Golkar. Karena apa? Golkar memenangkan setiap pemilu yang dilaksanakan karena apa? Pemerintah juga mewajibkan para PNS atau ABRI itu untuk memilih Golkar. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fusi partai politik. Pada tahun 1973 fusi itu semacam penggabungan partai politik supaya lebih sederhana, dari 10 parpol menjadi 3 partai politik. Yang pertama itu ada PPP, ini yang berbau keagamaan, ini gabungan dari NU, Permusi, PSII, dan juga Perti. Dan yang kedua PDI di sini merupakan
yang sifatnya nasionalis ya, ditambah satu partai Katolik. Dan yang ketiga, Golkar itu bukan partai. Yang keempat, itu adalah pembentukan Kabinet Pembangunan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 tahun, di mana kabinet pada masa pemerintahan Orde Baru ini adalah kabinet pembangunan yang berlangsung dari kabinet pembangunan 1 sampai 7, cukup lama, dan ada program jangka panjangnya yang berkisar 25 sampai 30 tahun serta dibagi secara periodik atau berperiode ya di dalam 5 tahunan yang kita sebut dengan pelita. Di pelita 1 fokus pada pembangunan pertanian, yang kedua memperluas kesempatan kerja, pelita 3 trilogi asas pemerataan, dan keempat itu ada swasembada pangan. Yang kelima ada sektor pertanian dan industri, serta pada pelita ke-6 peningkatan kualitas SDM. Yang kelima ada pelaksanaan dui fungsi ABRI. Kalau di zaman sekarang kan ABRI itu bertugas untuk pertahanan dan keamanan negara ya. Tapi kalau di zaman Orde Baru itu ABRI terlibat memiliki peranan ganda. Selain sebagai bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban negara, mereka juga memegang kekuasaan dan mengatur kehidupan negara dalam bidang sosial dan politik. Jadi di sini peranan ABRI itu memiliki peranan ganda. Kemudian yang keenam adalah mengadakan pinjaman luar negeri. Jadi salah satu upaya ekonomi yang dilakukan Indonesia itu adalah memperbaiki perekonomian Indonesia pada pasca Orde Lama, di mana seperti yang saya katakan tadi, pada masa Orde Lama terjadi inflasi besar-besaran bahkan mencapai 650%, dan ini tentunya mewariskan utang yang berat bagi Indonesia, sehingga dibuatlah pinjaman ke bank-bank luar negeri seperti apa? IMF, IBRD, IDA, dan juga ADB. Kemudian yang ketujuh adalah peristiwa Malari pada tahun 1974, di mana ini dikenal dengan Malapetaka 15 Januari. Dan di sini mahasiswa melakukan demonstrasi dan kerusuhan dan kerusuhan yang dilaksanakan pada 15 Januari 1974, dan ini dilatar belakangi oleh datangnya Perdana Menteri dari Jepang yang pada saat itu adalah Tanaka Kukei, yang sedang berkunjung ke Jakarta untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan hal ini ditolak oleh mahasiswa sehingga mereka melakukan kerusuhan. Selanjutnya dilaksanakan juga terjadi peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli 1996, di mana dalam kejadian ini terjadi pengambilan alihan secara paksa kantor DPP PDI Megawati oleh PDI Suryadi, di mana di sini Soeharto menyetujui PDI Suryadi yang dibantu oleh ABRI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat, dan hal inilah yang membuat Megawati membentuk partai baru yaitu PDIP. Katanya sih di sini Soeharto kurang setuju kalau Megawati yang menjadi penanggung jawab dari PDI untuk pemerintahan gitu. Jadi itulah terkait dengan kerusuhan 27 Juli. Dan di sini yang terakhir ada revolusi hijau,
di mana revolusi hijau ini salah satu upaya untuk mempercepat atau mengubah secara cepat kehidupan pertanian Indonesia sehingga tercapai swasembada pangan. Hal ini dilatar belakangi oleh teori Robert Malthus yang mengatakan bahwasanya kalau pertumbuhan penduduk itu mengikuti daerah ukur, misalnya nih dari dua keluarga nanti bisa datang anak 4. Jadi itu mempengaruhi padatnya penduduk. Jadi semakin banyak penduduknya gitu. Sementara kalau dari segi produksi pertanian itu mengikuti derek hitung. Misalnya dari 1, 2, 3, dari satu tanaman kita bisa perbanyak menjadi 2, 3, 4 gitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan bisa kamu lihat di sini ada semacam intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi, mekanisasi, rehabilitasi pertanian, dan hasilnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia yaitu Food Agriculture Organization. Dan itulah materi kita hari ini. Untuk akhir dari masa Orde Baru akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan kamu pelajari dan sampai jumpa kembali di BJJ selanjutnya. See you next time.